Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan ibadah untuk ibadah selanjutnya. Karena kita difardukan salat 5 kali sehari semalam, ditambah salat nawafil. Kemudian di antara waktu yang penuh berkah di tempat yang mulia ini, Allah berikan kita petunjuknya untuk bersabar menunggu azan Isya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu kebahagiaan bagi jiwa kita kalau kita ingin memahaminya secara seksama, maka beruntunglah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Di malam ini kita berada di bulan yang ke-6 di salah satu bulan Hijriyah, yakni di tanggal 7 atau 8 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 20 Desember 2023 Masehi. Insyaallah tidak berapa lama lagi, di bulan 9 insyaallah kita memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka mulailah kita melatih diri kita, mulailah kita melatih jiwa kita untuk bisa optimal di dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita terombang-ambing begitu saja. Allah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk hudal linnas, dan secara umum petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak sampai di situ juga, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya di setiap kaum, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi atau rasul yang diutus sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira, wa munzirin, dan sebagai pemberi peringatan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah
setelah diutusnya Rasul. Jadi tidak ada lagi di akhirat, ya Allah, tidak ada lagi manusia menggugat istilahnya bahasa kita. Tidak ada petunjuk yang diturunkan Al-Quran, tidak ada nabi yang diutus, tidak ada lagi. Karena Allah menurunkan firman-Nya dan mengutus nabi dan rasulnya di setiap zaman. Mulai dari Nabi Nuh kalau rasul, adapun nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi hujjah di akhirat. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita akal, juga memberikan kita panca indera, pendengaran, penglihatan, memberikan kita juga hati untuk memahami. Dan nanti semuanya di akhirat kelak diminta pertanggungjawaban semuanya, tanpa kecuali satu orang pun. Semuanya diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan alhamdulillah di malam ini adalah salah satu bekal kita untuk nanti di akhirat kelak. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah ditorehkan di dalam tinta-tinta amal kebaikan, atau sebaliknya waliyazubillah, tinta-tinta dari catatan amal keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di matan Ushulus Sittah, 6 pokok landasan utama di dalam memahami agama secara benar. Kita ulang kembali, alhamdulillah, perjumpaan pertama kita di matan ini muqaddimah, pembukaan, dan kita juga menjelaskan biografi muallif secara singkat, begitu juga pensyarahnya secara singkat. Kemudian kita lanjut di pertemuan berikutnya, di pekan berikutnya, di Rabu berikutnya, yaitu landasan yang pertama, penjelasan tentang ikhlas dan juga lawannya syirik. Dan ini yang paling utama. Banyak orang yang tidak bisa memahami, membedakan mana yang tauhid, mana yang ikhlas, mana yang syirik. Kemudian kita alhamdulillah melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu perintah untuk bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan larangan bercerai-berai. Awalnya lihatlah di generasi awal umat ini mereka bersatu. Yang dahulu mereka bermusuhan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu. Tidak bersatu jasad, bahkan hati mereka bersatu. Diikat dengan ikatan iman, dengan ikatan Islam, sehingga mereka bersaudara. Kemudian yang ketiga, usul yang ketiga adalah mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin. Lalu yang keempat, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang penjelasan ilmu, ahli ilmu, fikih dan ahli fikih, mana yang termasuk ke dalamnya dan mana yang tidak termasuk ke dalamnya walaupun dia mengaku-ngaku. Lalu yang kelima adalah di Rabu yang lalu, di pekan yang lalu, adalah tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jelaskan sedikit tentang wali-wali syaitan. Dan di malam yang berbahagia ini kita akan memasuki landasan yang terakhir di matan ini, di pembahasan kita di matan Ushulus Sittah, landasan yang keenam, yaitu bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, yang berisi ajakan untuk meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bacakan dahulu matanya, baru kita jelaskan insyaallah nanti keterangannya secara singkat. Al-Aslus Sadis, ini usul yang paling sadis. Al-Aslus Sadis, jadi bukan bahasa kitanya sadis itu. Sadis maksudnya yang keenam.
landasan yang keenam. Nanti kalau apa ya, ada juga yang paling sadisnya. Al-aslus sadis, usul yang keenam. Muallif menyebutkan raddu syubhatil lati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah, yaitu berisikan tentang bagaimana menolak syubhat yang dilontarkan oleh syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarraqatil mukhtalifah, dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu wal ahwa'il yang akan menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Wahia annal Qur'an wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Syubhat yang mereka lontarkan, sesungguhnya Al-Qur'an dan sunnah la ya'rifuhuma, tidak bisa diketahui atau dikenal oleh orang illal mujtahidul mutlaq, kecuali oleh mujtahid, seorang mujtahid yang mutlak. Wal mujtahidu huwal mausufi bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammata fi Abi Bakrin wa Umar. Seorang mujtahid tersebut adalah yang memiliki kriteria begini dan begini. Kriteria yang begini dan begini, kada wa kada, awsafan li'allaha la tujadu tammati fi Abi Bakrin wa Umar, atau tidak dimiliki oleh seorang pun, meskipun itu adalah Abu Bakar dan Umar. Ini pendapat mereka yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Fa illam yakunil insanu kada falya'rid anhuma fardan hatman la syaqqa wa la iskala fih. Kemudian tidak akan tetapi manusia meninggalkan keduanya, Al-Quran dan Sunnah, dan mereka beranggapan bahwasanya meninggalkan itu tidak ada keraguan dan tidak samar lagi. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq, dan barang siapa yang mencari petunjuk minhuma, dari keduanya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindiq, maka dia, apakah dia termasuk ke dalam zindiq, wa imma majnun, atau dia seorang yang gila, yang majnun, yang goncang pikirannya, li ajali su'ubati fihima. Jadi mereka menganggap orang yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, ini subhat mereka yang membuat keraguan-raguan dalam kita beragama, bahwasanya seseorang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dikatakan orang yang zindiq, tuduhan mereka, atau majnun, kata mereka. Karena tidak mungkin li ajali su'ubati min fihimihima, yaitu fahmihima, yaitu memahami keduanya. Tidak mungkin orang sanggup memahami keduanya, katanya. Fa subhanallah wa bihamdi, maka Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala memuji Allah karena mendengar sesuatu yang tidak disukai. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak disukai, maka ucapkanlah subhanallah. Jangan sampai terbalik. Kalau kita pergi ke tempat wisata, misalnya ke Sumbar, melihat pemandangan, jangan subhanallah, tapi masya Allah. Nanti terbalik, subhanallah. Kalau subhanallah itu semacam sesuatu yang konotasinya kurang baik. Subhanallah, maha suci Allah. Masya Allah, sesuatu yang mengagumkan.
Lalu di sini muallif bertasbih wa subhanallah bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji. Wa kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadra, betapa banyak Allah menjelaskan, Allah yang maha suci menjelaskan baik itu secara syariat maupun secara hukum-hukum kauniyahnya, qadra, khalqan wa amran fi rad hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhi syatta. Jadi baik itu ciptaannya atau perkara perintahnya di dalam menolak subhat ini, subhat yang tercela ini, min wujuhi syatta, balagat ila haddi dururiyatil amati walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi walaupun itu mencakup segala sisinya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya sangat sedikit orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit sekali. Apalagi di zaman kita. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, landasan yang sebelumnya, bahwasanya di zaman ini banyaknya juhala, banyaknya orang-orang khutaba, ahli ilmunya sedikit. Orang yang mewakafkan dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Bandingkan di zaman dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'zimnya ilmu, agungnya ilmu, sampai-sampai khalifah, amir itu iri terhadap ahli ilmu. Sebagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berguru kepada Imam Malik. Setelah belajar di kota Mekah, lalu melanjutkan rihlah fi talabil ilm ke Darul Hijrah, ke Madinah, berguru kepada Imam Malik. Ketika itu Imam Syafi'i mendatangi amirnya, gubernurnya Madinah, mengumpulkan maksudnya, mengutarakan maksudnya, bahwasanya dia ingin belajar kepada Imam Malik, datang dari Mekah untuk bisa duduk di majelisnya Imam Malik. Imam Malik agak ketat, bukan seperti majelis kita. Jadi kalau kita baca sejarah, biografi ulama di majelisnya, itu khidmat. Kalau ada yang belum siap, maka syekh atau imam mengusirnya, berarti belum siap untuk belajar. Jadi betul-betul khidmat, betul-betul diagungkan ilmu. Contoh misalnya mereka hanya memperuncing pensilnya. Kalau kita biasa tidak masalah atau apa, tapi kalau di majelis ulama-ulama terdahulu ketahuan oleh syekhnya, maka diusir. Berarti belum siap untuk belajar. Begitulah ketatnya. Dan Imam Malik ketat juga majelisnya, disiplin Imam Malik. Sehingga kata Amir ketika itu, lebih baik saya diperintahkan berkeliling di kota Madinah ini, berputar-putar berkeliling, daripada menghadapi Imam Malik. Daripada menghadapi Imam Malik. Wibawanya ulama di zaman dahulu. Dan sekarang ulama atau yang dianggap ulama, mereka yang diatur oleh penguasa. Di zaman dahulu ulama yang mengatur umara, pemimpinnya, penguasanya. Kemudian muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat ke-7 sampai ayat 11. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna
min baini aydihim saddaw wa min khalfihim shaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrun karim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah berlalu perkataan, maksudnya perkataan sini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ala aktsarihim fahum la yu'minun, terhadap kebanyakan mereka, kemudian fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 dalam surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Kami telah memasang belenggu di a'naqihim, di leher mereka, aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Lalu pada tangan mereka diangkat ke dagu sehingga mereka muqmahun. Seperti apa? Tertengadah, bertengadah. Seperti mendongak seperti itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami beri mereka dinding penutup dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi itulah diberikan dinding, baik itu dari depan mereka, belakang mereka, juga ditutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama saja apakah mereka itu diberi peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya peringatan itu hanya diterima oleh orang yang wa khashiyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah di dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak diketahui orang. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrun karim. Maka beri kabar gembira orang ini, orang yang takut kepada Allah di dalam kesendiriannya, bimaghfirah, dengan ampunan, wa ajrun karim, dan balasan yang mulia. Kemudian di akhirnya Syekh rahimahullah ta'ala, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin, akhirnya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Dan semoga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya, dengan salam yang sempurna, yang banyak, sampai kepada orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Itulah landasan yang keenam yang terdapat pada usulus sittah. Jadi ini membantah syaitan. Jadi syaitan yang mengajak, yang menyesatkan manusia dari meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan dia juga mempunyai tentara-tentaranya, tentara-tentara syaitan. Jadi syaitan ada dari kalangan jin dan manusia, agar manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk. Lalu mereka beranggapan yang hanya mujtahid saja, orang yang mujtahid saja yang bisa seperti itu, kata mereka.
Baiklah, akan kita coba menjelaskannya secara ringkas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ta'rif, definisi dari ijtihad. Bahwasanya ijtihad secara bahasa berarti mengerahkan segala kesungguhan untuk mencapai suatu perkara atau untuk memecahkan suatu perkara. Adapun secara istilah, bahwasanya ijtihad adalah mengerahkan segala kesungguhan untuk menemukan hukum syar'i. Jadi memang bermujahadah, memang bersungguh-sungguh. Dan kita ketahui imam-imam mujtahid yang terkenal, imam mazhab yang 4, itu yang terkenal. Adapun yang lainnya, imam-imam yang lainnya itu juga memiliki mazhab-mazhab, belasan mazhab, banyak mazhab, tetapi yang terkenal di dunia ini sampai hari ini dan akhir zaman adalah mazhab imam yang 4. Lalu bagaimana seseorang itu bisa berijtihad? Ada syaratnya. Syarat yang pertama mengetahui dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus mengetahui dalilnya. Tidak mungkin seseorang itu berijtihad tetapi mereka tidak menguasai dalilnya. Baik itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, syarat yang pertama yaitu menguasai dalil. Menguasai dalil. Itu syarat yang pertama. Dan ini syarat yang pertama dan utama. Tidak mungkin seseorang bisa berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum tanpa mengetahui landasannya, tanpa mengetahui berijtihad, yaitu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesahihan dan kedhaifan hadis. Harus paham dia bahwasanya hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Harus ada ilmu di dalam perkara tersebut. Jadi harus mengetahui sanadnya, harus mengetahui periwayat hadis tersebut. Jadi kalau tidak ada ilmu tersebut, maka tertutuplah pintu untuk berijtihad. Jangan coba-coba untuk berijtihad. Lalu yang ketiga, mengetahui hukum nasakh mansukh, yaitu yang telah dihapus dan mana hukum yang menghapusnya, harus mengetahuinya. Nasakh mansukh. Dan juga perkara-perkara yang menjadi ijma' kesepakatan ulama. Mana perkara yang menjadi kesepakatan ulama, menjadi hukum yang ulama terdahulu telah berijma', telah sepakat, lalu kita menyelisihi kesepakatan para ulama. Itu tidak dibolehkan di dalam berijtihad. Sehingga orang yang tidak mengetahui itu, maka dia tidak mengetahui apakah itu telah dihapus hukumnya atau dia akan menyelisihi ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Lalu yang keempat, syarat dari ijtihad yaitu mengetahui dalil-dalil yang sifatnya takhsis, maksudnya yang khusus. Jadi ada dalil yang am, yang umum, dan ada yang khusus. Ada yang umum, ada yang khusus. Harus mengetahui dalil-dalil tersebut. Harus mengetahui dalil-dalil tersebut, yang mana yang umum dan mana yang khusus. Harus mengetahui taqyid juga. Jadi istilah-istilah fikih, usul fikih ini harus dijelaskan juga. Apa itu maksudnya muqayyad, apa maksudnya mujmal, apa maksudnya ini harus belajar
usul fikih juga, bagaimana menjelaskannya. Lalu yang kelima, mengetahui ilmu bahasa, lughah. Tentunya bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Kemudian usul fikih. Seperti kita jelaskan tadi, istilah-istilah usul fikih, istilah-istilah di hadis harus menguasai. Lalu dalil-dalil yang mempunyai hukum mana yang umum, mana yang khusus, sebagaimana tadi pernah kita singgung, dan juga yang mana yang mutlak dan mana yang muqayyad, mana yang mutlak dan mana yang muqayyad, yang terikat. Lalu juga mana yang mujmal secara umum, secara global, mana yang bayan, mana yang penjelasannya, harus mengetahuinya. Dan masih banyak istilah-istilah ini di dalam dalam ilmu usul fikih atau dalam mustalah hadis yang harus diketahui oleh seseorang yang berijtihad. Lalu yang keenam, bahwasanya seorang harus mempunyai kemampuan untuk beristimbat. Harus mempunyai kemampuan untuk beristimbat. Apa itu? Maksudnya bisa mengambil kesimpulan dari hukum-hukum dan dalil-dalil tersebut. Dan itulah yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sepanjang hayatnya mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal yang dikenal dengan Imam Mazhab Hambali, awalnya tidak bisa beristidlal atau beristimbat dengan dalil. Awalnya beliau memahami hadis Nabi, maksudnya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bisa mengambil hukum-hukum faedah dari hadis tersebut. Meskipun beliau menghafal jutaan hadis, menghafal bukan ratusan ribu lagi, tapi jutaan hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Datanglah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ketika itu Imam Syafi'i juga pernah hidup di Baghdad sebelum pindah ke Mesir dan akhirnya wafat di Mesir. Maka disitulah dibuka alam fikiran dari Imam Ahmad untuk bisa beristidlal atau beristimbat, untuk mengambil hukum-hukum dari dalil dan kesimpulan-kesimpulannya. Maka anaknya Abdullah mendengar ayahnya Imam Ahmad mendoakan, salah satunya Imam Syafi'i, walaupun yang lainnya juga didoakan. Ditanyakan, wahai bapak, wahai ayahanda, mengapa engkau senantiasa terdengar oleh telingaku, engkau senantiasa mendoakan Asy-Syafi'i, mendoakan Imam Syafi'i maksudnya. Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, Asy-Syafi'i kasyams. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu ibarat matahari yang meneranginya, maksudnya yang telah mengajarkan bagaimana mengambil faedah-faedah hukum, beristimbat atau beristidlal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukalah cakrawala Imam Ahmad bin Hanbal. Itu salah satunya kita perlunya berguru. Karena ada sesuatu ilmu tersebut yang tidak kita pahami hanya sekedar membaca buku atau mendengarnya. Ada sesuatu istilah yang tidak ketahui atau sesuatu permasalahan yang kita rancu di dalam memahaminya, maka bertanyalah kepada guru, ahli ilmu yang akan menerangi kerancuan kita di dalam memahami ilmu agama. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak mampu, yang tidak terpenuhi 6 syarat tadi yang kita sebutkan? Berarti tidak tertutup baginya, istilahnya sudah tertutup baginya pintu untuk berijtihad. Lalu bagaimana seseorang yang taklid? Di sini kita singgung dengan taklid, orang yang mengikuti tanpa mengetahui dasar hukumnya. Misalnya dia tidak mengetahui tetapi bertaklid dengan suatu mazhab, misalnya mazhab fikih, mazhab Asy-Syafi'i. Bagaimana hukumnya? Di sini
itu diperbolehkan, karena taklid ada dua perbedaan juga, ada dua perbedaan, yaitu di mana seseorang itu dia adalah orang awam yang tidak mengetahui pendalaman dari ilmu agama. Ya seperti kita-kita, atau tidak awam kali lah, alhamdulillah sudah belajar sedikit. Kalau dikatakan awam kali, seperti orang yang tidak pernah hadir tidak pernah belajar sama sekali. Tetapi tingkatan kita masih taklid, belum ada tingkatan ijtihad pada kita. Maka ini dibolehkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Maka bagi kita bertanya, dan boleh kita mempelajari salah satu mazhab yang apabila kita termasuk golongan orang awam. Dan orang yang taklid juga ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum maksudnya yang dia bertaklid secara keseluruhan, seluruhnya bertaklid kepada salah satu mazhab. Itu bagi orang yang tidak ada bekal ilmu-ilmu yang lain, seperti dia tidak menguasai dalil, tidak bisa bahasa Arab, tidak memahami istilah-istilah mustalah hadis atau usul fiqh. Maka ini adalah orang yang taklid secara umum. Ada yang khusus, dia hanya taklid secara bagian-bagian tertentu. Dan orang yang taklid yang dilarang adalah taklid buta. Taklid buta yang dia hanya sekedar membeo tetapi tidak tahu dasar hukumnya. Dikatakan A, udah ikut saja. Dikatakan B, dia ikut saja tanpa mencek dari mana hukum tersebut. Nah, jadi yang dilarang adalah taklid buta. Karena kata Syekhul Islami rahimahullah taala, bagi orang yang taklid kedudukannya sama seperti keadaannya mengambil bangkai. Bagaimana motivasi agar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Bagi kita mencomot-comot bangkai. Oleh karena itu, bagi seseorang yang bisa mengambil atau menetapkan hukum-hukum dan dia mengetahui dalil-dalilnya, maka tidak halal baginya untuk bertaklid. Nah, jadi orang yang telah memahami, menguasai dalil dan yang 6 syarat yang kita sebutkan tadi, maka tidak boleh bagi mereka bertaklid. Contohnya, kalau kita perhatikan ulama-ulama di Arab Saudi, mereka itu rata-rata bermazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebut saja mereka, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Akan tetapi ketika pendapat mazhab menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan pendapat mazhab, maka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita di Indonesia, Asia Tenggara, itu adalah bermazhabkan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Maka tidak mengapa bagi kita sebagai jembatan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari mazhabnya Imam Syafi'i. Tidaklah mengapa. Tidak tercela bagi orang-orang yang tidak mumpuni. Lalu bagaimana orang yang berijtihad lalu dia salah? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza hakamal hakimu fajtahadu thumma asaba falahu ajran."
bagi hakim yang memutuskan keputusan lalu dia berijtihad benar, summa asaba, kemudian benar hasil keputusan itu, falahu ajron, bagi mereka adalah 2 pahala. Kemudian wa idza hakama fajtahadu thumma akhta'a falahu ajr, dan bagi yang berijtihad lalu dia salah maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala, karena kesungguhan tadi. Jadi kalau di dalam mempelajari fikih itu bukan 1-2 hadis untuk bisa menyimpulkan suatu hukum. Kata ulama kita, mereka mengambil hukum tersebut setelah lengkap, lebih kurang, lebih paling sedikitnya 40 hadis baru mereka ambil hukum. Jadi bukan 1 hadis dipahami, 2 hadis dipahami, tidak. Harus banyak turuk-turuknya, jalan-jalannya, baru mereka beristimbat. Dan memang alhamdulillah ulama-ulama kita yang Allah pilih mereka untuk mengambil faedah hukum dari hadis, dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat bermanfaat bagi kita yang membaca tulisan mereka di zaman kita ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 1 hadis 1 malam bisa 100 lebih kesimpulan faedah-faedah hadis yang disimpulkannya 1 malam. Sementara kita 1 malam bergadang. Ulama terdahulu 1 malam mereka hanyut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tingkatannya lebih, ini di dalam metode belajar, orang-orang yang biasa itu adalah masa pagi seperti kita di sekolah, di masa siang hari untuk belajar. Adapun orang-orang yang dilebihkan, maksudnya yang khusus, itu di malam hari mereka belajar. Di malam hari. Ketika manusia tertidur, maka disitulah mereka bisa memahami, membaca lembaran-lembaran tulisan para ulama. Salah seorang ustadz kita, ini alhamdulillah kami dengar langsung dari ustadz yang menyampaikan, dan dia adalah adik ipar dari ustadz ini, yaitu Ustadz Abu Yahya Badrussalam, pernah menceritakan abang iparnya yang waktu itu dia di rumahnya. Lalu dia menceritakan bahwasanya dia melihat ustadz tersebut membaca. Lalu dia tertidur dan terbangun, dia lihat ustadz itu masih membaca. Biasa kalau kita terkadang ke kamar kecil, masih jam 1 nantilah untuk sholat malam, kembali tidur lagi, itu biasanya kita. Tapi dilihatnya masih membaca. Nah, begitulah semangat ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, apalagi para ulama kita, menggunakan waktu mereka di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari di landasan yang ke-6 ini, bahwasanya kita masih banyak tertinggal kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apanya kita. Bayangkan tentang syarat-syarat ijtihad tadi, harus memahami dalil hadis, harus mengetahui nasah maksudnya, harus mengetahui sahih atau dhaifnya, harus begini, harus mengetahui usul fikihnya dan segala macamnya, lughahnya. Di mana kita di syarat-syarat tersebut? Di mana kita di syarat-syarat yang kita sebutkan? Masih jauh kita dibandingkan bagaimana tingkat ijtihad tersebut. Jadi dengan mengetahui ini, maka banyak ketertinggalan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang Allah berikan kepada kita yang sedikit ini, maka bersyukurlah. Kemudian teruslah belajar. Yang penting kita mulai. Seperti usul sittah. Alhamdulillah kita mulai, kita berada di landasan ke-6, selesai juga. Tetapi kalau tidak memulai, kapan selesainya? Jadi harus bisa, apapun yang kita lakukan, maka mulailah dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat faedah bagi kita
di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan lupa ilmu tersebut diamalkan, karena ilmu itu bukan khazanah ilmiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah itu membalas apa yang diamalkan, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Bukan yang dibalas itu apa yang kita ketahui, tetapi apa yang kita amalkan. Kemudian bagi yang Allah berikan kesempatan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah belajar. Teruslah belajar sebagaimana dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai imam, sampai kapan engkau belajar? Yaitu bersama tinta hingga ke makbarah, sampai ke kubur. Sampai ke kubur, sampai kita wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita berhenti belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah Imam Syafi'i tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, maka doakanlah guru-guru kita seperti Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i, alhamdulillah juga mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Itulah yang bisa kita pelajari, dan muallif memuji Allah di akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin. Dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif juga menyebutkan kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi dengan salawat yang banyak sampai orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian ini, dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di Mushola Maudiul Ihsan di Jalan Riau ini bisa menyelesaikan satu dari matan yang tipis, matan Ushul Sittah, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain pengurus mushola dan juga kameramen, ada yang bolong-bolong. Kalau pengurus otomatis dia standby di sini, kameramen apalagi kan. Yang lainnya sepertinya ada yang libur satu hari, ada yang mudah-mudahan yang tidak yang pas tidak hadir itu bisa dilihat kembali buku-buku kita, atau rekamannya juga ada, atau bisa dilihat tulisan-tulisan, dan ini dijelaskan oleh asatiz, banyak tulisan yang menjelaskan tentang Ushul Sittah ini. Adapun untuk pembahasan selanjutnya kita cari dulu mana kita rembukkan dengan panitia apa yang akan kita bahas. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 6 landasan utama ini Ushul Sittah membenarkan cara beragama kita, agar kita terjauhi dari penyimpangan-penyimpangan atau kerancuan-kerancuan subhat di dalam pemikiran yang akan menyesatkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.